Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Prodi Sastra Indonesia 2023. Kedatangan kami bermaksud untuk memenuhi tugas riset mata kuliah stilistika. Adapun tujuan kami yang lain adalah mewawancarai Bang Alda untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Nah, Bang, kami kan tugasnya ini kan terkait stilistika atau gaya kepenulisan bahasa. Tentunya ini berhubungan dengan karya-karya yang Abang miliki. Untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh Laila. Sebelumnya terima kasih pada Bang Alda karena sudah berkenan untuk kami wawancarai terkait tugas stilistika ini, Bang. Nah, langsung aja ke pertanyaannya. Selama Abang menulis, sudah berapa kali Abang mengubah gaya bahasa yang ada pada tulisan karya milik Abang? Kalau gaya bahasa itu nggak pernah mengsadari ya. Artinya gini, pada saat hari ini nulis pakai gaya bahasanya, besok nulis pakai, ya itu nggak pernah mengsadari dan nggak pernah Bang khususkan. Tapi kalau tema itu pasti kita ingat, karena gaya bahasa ini ketika kita paksakan atau ketika kita setel, ketika kita atur, itu malah nanti jadinya blank, jadinya writer's block gitu kan. Kenapa gitu? Karena gaya bahasa ini, gaya tuturin dia ngalir aja sendiri. Nah, kenapa gaya bahasa itu bisa ngalir sendiri dan kenapa kita bisa lancar menulis, itu nanti akan dipengaruhi oleh banyaknya buku yang sudah kita baca gitu. Jadi ketika kita baca novel A, novel B, novel C, itu secara tidak sadar otak kita tuh merekam tuh kata-kata yang dipakai di situ, gaya bahasanya, bagaimana cara penulis itu bertutur. Nah, ketika kita nanti nulis, nah itu nanti keluar sendiri tuh. Kita pancing aja dengan 1-2 peristiwa, nanti dia keluar sendiri, mengalir sendiri tuh. Jadi untuk gaya bahasa itu nggak pernah Bang usulan hari ini pakai gaya bahasa ini, hari ini pakai gaya bahasa ini, satu lagi nggak pernah. Dia ngalir aja. Jadi gaya bahasa itu alamiah ya Bang, mengalir dari diri bisa sendiri gitu ya? Iya, itu pun tergantung bahan bacaan kita tuh. Gimana kita bisa nulis lancar, gimana kita bisa menulis kata-kata yang padu, terus sampai dengan cepat dan mudah dipahami pembaca, itu tergantung bahan bacaan kita juga. Karena nanti yang mengolah tuh otak kita tuh yang mengolah. Jari kita tuh tinggal ngerti aja tuh. Otak yang ngirim sinyal, ini terus ini kata. Oke, pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Rahel. Oke, pertanyaan kedua, selama Abang membuat sebuah karya, adakah kutipan dari karya Abang tersebut yang paling Abang ingat dan paling Abang sukai? Nah, kalau kutipan tuh menariknya, kutipan tuh dalam buku Abang yang kedua tuh ada beberapa yang Abang memang sengaja Bang buat tuh kutipan tuh. Karena kan zaman itu 2019, dari zaman Instagram lah pokoknya, zaman Instagram ngetren itu kan banyak tuh nanti orang yang motif gitu. Nah itu memang ada beberapa yang Abang khusus di buku itu, di setiap cerpen pasti ada tuh. Tapi Abang nggak begitu hafal ya detailnya gimana, tapi ada tuh di situ. Nanti kalau kalian baca pasti kalian sadar itu yang Abang maksudkan. Jadi dia kutipannya itu bukan tentang cinta-cintaan, bukan tentang cinta-cintaan, tapi tentang realitas kehidupan, kritik sosialnya gitu. Itu yang Abang khususkan di dalam buku yang kedua itu, kayaknya dalam setiap cerpen kayaknya ada gitu. Bisa Abang kasih satu contoh aja? Itu ada satu ada di situ Abang buat idealisme pasti runtuh ketika darinya kita tidak dapat yang kita butuh. Nah itu ada tuh di situ. Habis itu kan
yang lahir dari kegelapan tidak, yang lahir dari cahaya tidak selalu suci, yang lahir dari kegelapan tidak selalu kelam, gitu-gitulah pokoknya. Keren. Itu di buku itu ada. Oke. Terus kan Bang, dalam gaya kepenulisan tentunya ada diksi-diksi nih Bang. Abang sering menggunakan diksi-diksi dalam karya milik Abang? Nah, persoalan diksi itu kita harus kembali menyesuaikan latar tempat di mana peristiwa dalam cerita itu terjadi. Jadi nggak bisa kita asal-asalan pakai diksi ini, pakai diksi ini, bisa. Jadi harus disesuaikan tuh, disesuaikan. Misal cerita di mana lokasinya, cerita di tahun berapa, ceritanya tokoh siapa, itu kan harus diksi-diksi yang keluar dari si tokoh itu kan harus sesuai dengan realitas atau logika pada saat itu. Nggak mungkin kan pada tahun misalnya kita di Medan nih, tapi diksi-diksi yang keluar itu adalah diksi-diksi yang Setelahnya. bukan diksi-diksi yang Jakarta, diksi-diksi yang apa, kan nggak mungkin tuh, kan gitu. Nah, jadi harus disesuaikan itu. Kemudian juga tahun-tahun, misalnya nih tahun 2024 ini ya kosakata yang lagi ngetren itu apa itu, ya kan nggak mungkin kita masukkan kosakata yang ngetren sekarang di latar cerita kita yang tahun 90-an atau 80-an. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan ketika kita memilih untuk memasukkan diksi. Terakhir nih Bang, apakah ada karya yang segera Abang terbitkan? Kalau ada, apa latar belakang yang Abang ambil untuk karya tersebut? Buku tunggal Abang sejauh ini baru 2 kan. Dua-duanya cerpen. Mungkin tahun depan tuh ada novel. Jadi kalau yang cerpen ini temanya beda-beda tuh. Yang pertama itu temanya romantisme tuh, percintaan tuh semua. Nah, yang kedua ini tentang kritik sosial. Nah, Sosial. ya. Terus yang ketiga nanti beda lagi tuh. Beda lagi, novelnya beda lagi. Nanti aja di spill, nanti aja di spill. Ya, jadi masih rahasia ya, Pak? Ya, jadi spill. Jadi Nanti biar kalau kejutan. dikasih tahu sekarang nggak seru gitu ya Bang. Terus apa lagi tadi? Nah, kita aja udah. Udah aja. Oke, terima kasih kepada Bang Alda atas ketersediaan waktunya untuk kami wawancarai. Sekian dari kami kelompok 9 dan terima kasih.